Begini reaksi Raja Nainggolan saat tahu Reva Adi Utama sudah di kartu merah, tapi malah masuk lapangan lagi. Keputusan tepat dan cerdas manajemen. Pulangkan sang mantan yang tampil gacor bersama Persik Kediri. Catatan menguntungkan Persebaya setelah bertemu Bayangkara FC. Kemenangan demi kemenangan akan diraihkah? Begini reaksi Raja Nainggolan saat tahu Reva Adi Utama sudah di kartu merah, tapi malah masuk lapangan lagi. Gelandang Bayangkara FC Raja Nainggolan bingung dengan aksi Kapten Persebaya Surabaya, Reva Adi Utama yang telah di kartu merah tapi masih bisa masuk ke lapangan. Kejadian terjadi ketika Reva Adi di kartu merah bareng pemain Bayangkara FC, Sani Rizky, pada menit ke-82 dalam pekan ke-24 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 4 Februari 2024. Reva Adi dan Sani Rizky terlibat friksi dan kontak fisik di kotak penalti Persebaya sehingga wasit Tommy Manggopa mengambil keputusan tegas untuk mengusir keduanya. Direktur Operasional PT LIB Asep Saputra buka suara terkait keluhan Raja Nainggolan terhadap Reva Adi. Pihaknya katanya masih belum menerima laporan resmi atas kejadian itu. Itu bagian dari protokol penyelenggara pertandingan ketika ada pemain di kartu merah, apakah ke ruang ganti atau bagaimana, hal-hal seperti itu sering luput juga, ujar Asep Saputra. Ke PT LIB pun jawabannya bisa berbeda-beda, itu sudah terjadi dan kami ambil pelajaran, bisa jadi ada ketidaktahuan atau kesengajaan, tapi harus dicek lebih dulu, jelas Asep Saputra. Kita bicara visi ke depan, beberapa hal yang besar dan hangat di publik. Hal-hal seperti ini kalau tidak di-up oleh Raja Nainggolan, mungkin kita juga tidak ngeh, ucap Asep Saputra. Jadi sekali lagi, Raja Nainggolan pernah tampil di semua level. Mungkin terlihat aneh buat dia dan bagi kami juga harus menyosialisasikan semua hal. Melihat pola itu memang PT LIB dalam kapasitasnya ingin mendorong semua klub karena ini harus dicari tahu dulu jawabannya. Bisa jadi pemain tidak tahu atau wasitnya terlewat, kata Asep Saputra. Keputusan tepat dan cerdas manajemen. Pulangkan sang mantan yang tampil gacor bersama Persik Kediri. Persebaya Surabaya didesak untuk memulangkan The Valente di bursa transfer Liga 1 2024. Persebaya Surabaya sukses memetik kemenangan saat melawan Bayangkara FC. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ke-24 Liga 1 itu, skuad Bajul Ijo sukses meraih kemenangan. Adapun skuad asuhan Paul Munster unggul tipis 1-0. Hal tersebut tak lebih karena skuad Persebaya tengah dihuni beberapa pemain muda. Lewat akun Instagramnya @officialpersebaya, mereka memamerkan satu talenta ciamiknya di Liga 1 2023/2024. Saat ini, skuad asuhan Paul Munster itu tengah dihuni beberapa pemain muda. Beberapa nama pun diberi kepercayaan untuk membela Persebaya Surabaya di gelaran Liga 1 2023. Satu nama yang tengah naik daun di bawah polesan Paul Munster ialah bek kanan Persebaya Surabaya yang berusia 24 tahun, yakni Arief Catur. Saat melawan Bayangkara FC di pekan ke-24, ia mampu membantu pertahanan hingga penyerangan. Hal tersebut pun diunggah lewat akun Instagram Persebaya Surabaya @officialpersebaya pada Senin 5 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut tampak aksi-aksi dari Arief Catur saat laga Persebaya Surabaya. Arief Catur mampu menjaga daerah pertahanannya dan tak jarang berduel dengan beberapa pemain yang mengancam pertahanan Persebaya Surabaya. Kini tak menutup kemungkinan Arief Catur bakal menjadi pilar utama Persebaya Surabaya seusai dipoles oleh Paul Munster. Selain unggahan pik penampilan Arief Catur, dalam postingan tersebut terdapat komentar unik dari beberapa pendukung Persebaya Surabaya yakni bonek. Banyak dari mereka meminta untuk memulangkan The Valente yang kini dipinjamkan ke Persik Kediri. Keputusan Persebaya Surabaya untuk melepas The Valente ke Persik Kediri justru menguntungkan Laskar Macan Putih.
di mana gelandang serang asal Portugal tersebut justru berhasil membantu anak asuh Marcelo Rospiden naik ke papan atas. Terbaru, The Valente menjadi bagian penting kala Persik Kediri mengalahkan Bali United di pekan ke-24 Liga 1 2023 lalu. Melirik dari Transfermarkt, durasi peminjaman The Valente oleh Persik Kediri sejatinya hingga akhir musim 2023-2024 ini dan tak menutup kemungkinan bahwa gelandang serang Persebaya Surabaya tersebut bakal dipermanenkan oleh Laskar Macan Putih. Ini akan menjadi keputusan tepat dan cerdas manajemen apabila bisa memulangkan kembali The Valente. Yok opo rek menurutmu? Setuju opo nggak The Valente balik maneh nang Persebaya? Tulisan tanggapanmu nang ngisor ikio. Catatan menguntungkan Persebaya setelah bertemu Bayangkara FC. Kemenangan demi kemenangan akan diraihkah? Kemenangan yang diraih Persebaya Surabaya atas Bayangkara FC pada Minggu 4 Februari di Stadion Gelora Bung Tomo menyisakan mitos menarik terkait performa tim asal kota pahlawan ini di bawah komando Paul Munster. Kemenangan tipis 1-0 melalui kaki Paulo Henrique tak hanya menjadi catatan pertemuan terakhir, tetapi juga mengulangi prestasi serupa pada pertemuan sebelumnya di pekan ke-7. Tepatnya ketika Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1 di bawah komando pelatih Uston Nawawi. Namun, apa yang membuat pertemuan dengan Bayangkara FC menjadi begitu penting bagi Persebaya Surabaya? Kemenangan atas Bayangkara FC bukan hanya sekadar pencapaian 3 poin. Dalam sejarah pertemuan musim ini, kemenangan ini menjadi awal dari perubahan tren kemenangan bagi Persebaya Surabaya. Pada pertemuan pertama di pekan ke-7, kemenangan atas Bayangkara Football Club menjadi kemenangan pertama setelah 5 laga beruntun tanpa kemenangan. Pada pertemuan kedua di pekan ke-24 meraih hasil serupa. Kemenangan itu tidak hanya menandai pencapaian 3 poin lagi, tetapi juga menjadi kemenangan pertama setelah 10 laga beruntun tanpa kemenangan bagi Persebaya Surabaya. Sebagai catatan, setelah pertemuan pertama dengan Bayangkara FC pada pekan ke-7, Persebaya Surabaya langsung menunjukkan performa yang impresif dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Namun pertanyaannya sekarang, apakah tren positif ini akan terus berlanjut di pekan-pekan berikutnya hingga laga terakhir Liga 1 Indonesia 2023/24? Semua pertanyaan ini akan menjadi sorotan tersendiri di pekan-pekan berikutnya. Namun satu hal yang pasti, pertemuan dengan Bayangkara FC telah menjadi momen penting yang menciptakan mitos baru dalam perjalanan Persebaya Surabaya di musim ini.